Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih telah mendownload video ini atau melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Video ini akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, kegiatan, tugas, dan media public relations. Oke, tujuan, fungsi, kegiatan, tugas, dan media public relations. Kita akan mempelajari tujuan public relations. Fungsi public relations itu apa? Kegiatan public relations itu apa saja? Tugas-tugasnya apa saja? Dan media yang digunakannya apa? Oke, kita mulai. Dari tujuan public relations itu. Ya, tujuan public relations menurut Frank Jeffkins sebagaimana dikemukakan oleh Neni Yuli Yanita dalam bukunya Basic of Public Relations adalah untuk meningkatkan citra yang baik dari perusahaan, dan meminimalkan atau menghapus seluruh citra yang kurang baik atau citra buruk dari perusahaan organisasi. Ya, dengan komunikasi yang harmonis dan timbal balik, tujuan humas adalah membangun, membina, dan memelihara sikap yang menguntungkan bagi lembaga atau organisasi di satu sisi dan bagi publik di sisi yang lain. Jadi tujuan utama humas itu, kalau menurut Frank Jeffkins, itu adalah untuk menciptakan citra, meningkatkan citra, membuat citra atau gambaran baik. Atau gambaran, citra itu kan gambaran ya. Citra itu bisa positif, bisa negatif, bagaimana humas itu atau public relations itu menciptakannya. Jadi sebenarnya citra negatif pun diciptakan, citra positif pun diciptakan. Sehingga bagaimana humas itu atau PR itu bisa atau ingin menciptakan apa, tergantung pada PR-nya sendiri. Baik buruknya citra organisasi itu tergantung pada PR. Bagaimana PR itu dapat membuat rencana-rencana strategis yang bisa menciptakan citra positif lah yang diharapkan oleh perusahaan dan organisasi. Ya, dengan apa? Salah satu caranya adalah dengan menjaga hubungan harmonis antara berbagai shareholders, stakeholders, atau publik dari public relations itu. Publik dari PR itu gitu, menjaga timbal baliknya, sehingga apa? Sehingga PR itu dapat membangun, membina, dan memelihara sikap yang menguntungkan bagi lembaga atau organisasi, bagi perusahaan, dan juga bagi publik. Jadi PR itu bukan hanya bagi perusahaan saja ya, tapi dari publiknya juga harus menguntungkan. Jadi kerjasama PR itu adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan atau organisasi dengan publik mereka, dengan publik perusahaan dan publik organisasi. Harus saling menguntungkan, nggak boleh salah satu aja yang untung. Karena PR itu ada jembatan untuk menciptakan citra positif baik bagi perusahaan dan organisasi dan juga bagi publiknya. Publiknya pun akan ikut positif, gitu. Harus ikut positif juga dong. Jadi adil ya. Kemudian Charles S. Steinberg juga menyatakan tujuan dari public relations sebagai menciptakan persepsi publik yang baik mengenai tindakan yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Penciptaan persepsi tersebut adalah untuk menerapkan dan melaksanakan suatu program kehumasan yang kemudian mengumpulkan tanggapan dari publik mengenai program-program yang telah dilaksanakan, serta tanggapan tentang organisasi secara keseluruhan yang dikenal dengan pengembangan opini publik. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas untuk mempersepsi apa yang diinginkannya, melihat apa yang ingin dilihatnya, menggambarkan apa yang ingin digambarkan olehnya. Karena secara hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang bebas mempersepsi apapun yang diinginkan olehnya. Sehingga untuk menciptakan opini atau pandangan dalam program-program atau strategi-strategi public relations
kita yang pertama harus dulu mengumpulkan pandangan-pandangan dari publik itu. Mulailah dari fakta yang sesungguhnya. Pandangan publik merupakan salah satu fakta yang nanti kita akan olah menjadi data dan merupakan sebuah realitas yang harus kita gunakan dan bisa kita gunakan untuk menciptakan sebuah program yang dapat menguntungkan perusahaan, dapat juga menguntungkan publik. Opini publik ini diciptakan oleh berbagai macam sudut pandang, bisa dari perusahaan, bisa dari organisasi, bisa dari stakeholder-nya, bisa dari investornya, bisa dari external relations-nya, bisa dari internal, mungkin internal perusahaannya, karyawannya, itu bisa menciptakan opini publik tentang perusahaan. Dari manapun opini publik itu bisa diciptakan. Makanya dikumpulkan oleh PR. Sebelum PR membuat perencanaan atau program, alangkah lebih baiknya dan memang harus dilakukan agar kita membuat program yang sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Jangan asal membuat program, pingin wah, pingin hebat, pingin luar biasa, pingin besar, pingin mahal, tapi tidak bermakna sama sekali. Tidak dibutuhkan bahkan. Tidak dibutuhkan, baik bagi perusahaan atau publiknya. Jadi agar kita tahu apakah program kita atau yang nanti kita buat itu, atau apa sih kebutuhan publik, apa sih kebutuhan perusahaan, apa sih kebutuhan publik perusahaan. Karena kita itu sebagai public relations harus membuat program-program public relations yang dibutuhkan dan tepat. Bukan hanya dibutuhkan, tapi tepat sasarannya. Publiknya tepat nih. Oh, publik lagi butuh ini. Oke, difasilitasi oleh perusahaan. Sehingga nanti persepsi publik pada perusahaan itu akan menjadi baik. Karena apa? Perusahaan bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh publik. Begitupun nanti perusahaan akan memandang baik publiknya karena menciptakan kerjasama yang harmonis bagi perusahaan dan publik. Sehingga kedua-duanya memiliki citra yang positif, yang harmonis, dan dapat membuat semua pekerjaan public relation menjadi lebih menarik lagi. Karena menciptakan persepsi publik itu sangat luar biasa menariknya. Tidak mudah, tapi memang inilah yang di awal. Bagaimana kalian ingin menciptakan program yang baik kalau kalian tidak mengerti atau memahami publik kalian sebagai public relations. Jadi yang pertama yang saya lakukan sebagai seorang public relations sebelum membuat sebuah program public relations adalah kumpulkan opini publik. Agar kalian bisa membuat program-program public relations yang mewakili perusahaan, yang tepat bagi publik perusahaan, yang dibutuhkan oleh publik perusahaan, sehingga kalian menjadi public relations yang dipandang positif juga bagi kalian. Jadi positifnya bukan hanya bagi perusahaan aja ya, tapi bagi perusahaannya positif, bagi kalian secara pribadi pun akan dipandang positif oleh perusahaan, dan bagi publik pun kalian akan dipandang positif, beserta perusahaan pun akan dipandang positif. Jadi semuanya memiliki citra yang positif. Dan kebanyakan PR itu harus lebih rajin lagi untuk memahami publiknya. Serta kalian sebagai seorang mahasiswa, belajarlah untuk memahami publik kalian. Siapa publik saya di kelas? Ya, teman-teman kalian, publik kalian sekarang. Orang tua kalian, adik-adik kalian adalah publik kalian sekarang. Pahami dulu mereka, baru kalian bisa memahami publik yang jauh lebih besar dari itu. Pahami mereka dulu, bagaimana kalian bisa melihat lingkungan kalian hidup, lingkungan kalian tidur, di keluarga, lingkungan kalian bercanda-canda, berkomunikasi. Itu penting. Ketika kalian bisa memahami publik kalian, kalian bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh publik itu, maka kalian akan dianggap positif. Begitu. Bukan menyediakan apa yang menurut kalian benar saja, baik saja, besar saja, eventnya luar biasa saja. Tapi yang paling baik adalah kalian bisa
kalian bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh publik kalian. Belajarlah dari situ. Baru kalian bisa menjadi seorang public relations yang dapat melihat publiknya. Karena melihat publik itu sulit. Publik itu banyak banget. Dan penciptaan opini publik itu sangat banyak. Jadi belajarlah dari hal yang sederhana, kecil, tapi bisa bermakna bagi kalian. Tujuan public relation dapat disimpulkan dari ada 4 hal prinsip dari tujuan public relations itu adalah menciptakan citra yang baik, memelihara citra yang baik, meningkatkan citra yang baik, dan memperbaiki citra jika organisasi kita menurun atau rusak. Pertama, public relations itu bertujuan untuk menciptakan citra yang tadi saya bilang. Ya, setelah citra itu baik, harus pelihara itu. Harus dipelihara. Karena apa? Karena citra itu sifatnya jangka panjang. Perusahaan itu kan ingin jangka panjang berada di publik itu, di tempat itu. Perusahaan juga ingin berkembang. Kalau perusahaan ingin berkembang, harus banyak yang membantu perusahaan itu. Nah, citra positif ini adalah salah satu pintu yang bisa membuat perusahaan itu berkembang. Dengan citra yang positif, banyak banget investor yang ingin menanamkan uangnya di perusahaan itu, mengembangkan perusahaan itu. Banyak banget publik internal atau eksternal perusahaan itu yang ingin ikut membantu perusahaan itu dengan citra positif itu. Kemudian untuk meningkatkan citra baik, setelah kita memelihara, kita tingkatkan lagi. Apalagi nih yang bisa kita buat sebagai seorang public relation untuk meningkatkan citra baik perusahaan? Kontinuitas. Jadi setelah kalian menciptakan, memeliharanya, kita meningkatkan lagi nih citra positifnya. Karena apa? Agar perusahaan pun bukan berkembang, publik perusahaan pun biar berkembang lagi. Jadi bukan untuk diri kalian sendiri ya. Bukan hanya untuk pribadi kalian berkembang menjadi lebih baik lagi, tapi perusahaan pun harus berkembang lebih baik lagi dengan citra positif yang dilakukan oleh seorang public relations itu. Dengan berbagai macam citra positif juga dapat membuat perusahaan jadi lebih baik. Kemudian memperbaiki citra jika organisasi kita menurun atau rusak. Saya pernah bilang bahwa citra itu sangat sensitif. Sensitif dan banyak sekali yang harus diperhatikan secara detail dan rinci dari citra positif yang ingin kita buat. Citra positif itu adalah bagian yang sangat strategis yang harus dilakukan oleh public relations sebagai goals atau tujuan dari setiap public relations. Kalau itu rusak, kita tidak bisa membuat orang lupa terhadap luka yang kita berikan pada mereka. Kita bisa melukai diri kita, tapi kita tidak bisa menghilangkan dengan gampang luka itu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan untuk bisa menyembuhkan luka di tangan kita kalau kita luka. Begitupun citra. Mungkin merusak citra itu membutuhkan waktu yang sangat gampang. Mudah, bahkan dengan hoax pun bisa rusak citra perusahaan. Memperbaikinya bagaimana? Kita perbaiki pelan-pelan. Kita rubah opini publiknya dengan pelan, dengan strategi PR lagi, dengan perbaikan citra positif lagi, dengan berbagai macam opini publik lagi, dengan kita membuat kepercayaan dari investor, shareholders, stakeholders, internal dan eksternal perusahaan, dan begitu pun dari publiknya. Butuh waktu? Iya. Butuh waktu. Merusak itu gampang. Tapi menyembuhkan dan memperbaiki itu butuh waktu. Dan disinilah kinerja PR itu sangat dibutuhkan. PR yang bisa melihat kejadian-kejadian yang dapat menimpa perusahaan. Bukan meramalkan, tapi dari berbagai macam koneksi yang dimiliki oleh public relations itu, PR bisa mengantisipasi berita-berita negatif bagi perusahaan.
Bukan menghapusnya ya, kita nggak boleh bohong. Sebagai PR, kita nggak boleh berbohong. Kita harus jujur, baik bagi ke perusahaan dan juga jujur kepada publik. Tapi bagaimana kita mengantisipasi itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang public relations. Ya, kita bisa melakukan klarifikasi pada publik dengan berbagai macam citra-citra positif yang bisa kita buat juga kepada publik itu. Oke, kita salah, kita minta maaf. Tapi kebenarannya seperti ini. Kebenarannya seperti ini. Kita gunakan berbagai macam tools public relations yang nanti akan kita pelajari untuk memperbaiki citra. Sulit, sangat sulit. Memperbaiki citra yang menurun atau rusak, apalagi rusak. Menurun aja sangat sulit, penaikannya apalagi rusak untuk memperbaikinya. Sulit, memang sulit. Tidak ada yang mudah menjadi seorang public relations itu. Tapi ketika kita bisa tekun dan rajin untuk melihat publik, kita bisa melakukannya. Humas bertujuan untuk mengatur komunikasi di dalam perusahaan, sedangkan keluar bertujuan untuk menginformasikan kepada publik dan lingkungannya. Tujuan humas juga adalah sebagai filtering atau penyaringan, pengelolaan, dan penyajian informasi yang diperlukan sesuai dengan tuntunan komunikasi kelompok sasaran. Yang dituju adalah pengorganisasian untuk memaksimalkan fungsi komunikasi masuk dan keluar perusahaan. Artinya gini, tujuan PR itu adalah menyaring berbagai macam informasi baik perusahaan ke publik ataupun publik ke perusahaan. Agar apa? Agar citra kita tetap terjaga. Agar kita bisa menjaga citra itu dengan baik. Kita bisa mengendalikan komunikasi kelompok sasaran kita dalam organisasi perusahaan kita tentunya. Ya, untuk apa? Agar informasi itu dapat dikendalikan dengan baik oleh public relations, agar citra perusahaan tetap terjaga dengan baik. Bayangkan saja, kalau ada berita negatif yang langsung masuk ke perusahaan tanpa filtering, yang mungkin itu dipercaya oleh publik internalnya, akan mempengaruhi kinerjanya. Begitupun dari perusahaan ke publiknya. Jika ada berita negatif yang keluar dari perusahaan tanpa filter ke publiknya dan dipercaya oleh publiknya, itu akan mempengaruhi citra publik terhadap perusahaan itu dan akan mempengaruhi kinerja perusahaan juga. Jadi dengan filtering, PR itu harus bisa memfilter tuh. Jadi banyaknya koneksi PR itu sangat penting untuk memfilter informasi. PR yang memiliki kemampuan filtering yang hebat, dia memiliki banyak koneksi untuk memfilter itu. Bisa dia memiliki teman-teman di media. Bukan untuk menjegal mereka, tidak. PR tidak boleh menjegal media. Ya, tapi kita bisa memfilter itu ketika media membutuhkan informasi kepada tentang hal itu, mereka bisa mencari kita sebagai public relation karena kita memiliki hubungan baik dengan media. Jadi media tidak akan mencari filter lain untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan. Ya, jadi harus menjaga hubungan baik dari berbagai macam kelompok. Baik itu ke publiknya, ketika publik butuh informasi, mereka akan mencari public relations-nya. Kita tidak boleh berbohong. Ingat, saya tekankan sekali lagi, kita nggak boleh menjegal informasi, kita tidak boleh berbohong. Penyaringan dilakukan untuk membatasi atau memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dan harus diberikan untuk kepentingan publik dan kepentingan perusahaan juga. Ya, kemudian mengelola dan menyaring informasi dari luar untuk menjaga jalur komunikasi terbuka dengan komunitas. Memastikan bahwa setiap orang memahami dan menyetujui apa yang diharapkan. Program itu merupakan harapan. Perusahaan dan publik memiliki harapannya masing-masing. Dan program PR harus bisa menjawab harapan-harapan itu. Harus bisa membuat orang paham terhadap program itu. Jangan kita hanya ingin buat, kita punya program ini, tapi hanya kita yang paham. Nggak boleh. Nggak akan ada yang mendukung program itu. Tapi kita sebagai seorang PR harus bisa membuat
orang lain paham terhadap apa yang kita kerjakan, paham terhadap apa yang kita lakukan, paham terhadap program-program PR dengan mewakili perusahaan. Kita kan PR kan mewakili perusahaan ya, untuk menyediakan harapan-harapan, untuk menjawab harapan-harapan perusahaan itu. Harapan perusahaan tentu aja citra positif bagi untuk perusahaan. Nah, untuk publik harapannya adalah mereka mendapatkan keuntungan dari citra positif itu. Mereka juga ingin baik selama perusahaan itu ada. Ya dong, kan kalau perusahaannya baik, publiknya juga harus ikut baik. Selama perusahaan ada, publik pun harus ikut meningkat. Perusahaan meningkat, publik pun harus meningkat. Jadi sama-sama menguntungkan. Ya harapan itu harus dijelaskan dengan komunikasi. Jelaskan dulu, Pak, Bu, pada opinion leader-nya nanti. Atau pada bagian perusahaan pun harus dijelaskan oleh PR. Dengan sejelas-jelasnya. Kalau program yang dibuat ini, keuntungannya adalah A, B, C, D. Keuntungan bagi perusahaan ini, keuntungan bagi publiknya ini. Dan keuntungan ke depannya seperti apa. Disitulah harapan-harapan itu akan terjawab. Dengan program yang dibuat oleh PR. Ya, tentu saja kalau PR itu bisa mencari informasi dengan baik, dia bisa melakukannya. Jadi tujuan sekarang fungsi ya. Fungsi public relation adalah untuk menghubungkan publik atau pihak yang berkepentingan. Fungsi lain dari humas adalah untuk membangun lingkungan di mana semua target humas dapat memperoleh tanggung jawab dan partisipasi dalam mencapai tujuan. Fungsi humas adalah untuk membangun keharmonisan antara lembaga, instansi, dan masyarakat umum. Sehingga iklim antara kedua belah pihak tetap kondusif dalam hal kreatif, produktif, dan progresif. Humas sebagai alat manajemen modern secara struktural merupakan elemen intrinsik dari sebuah lembaga atau organisasi, menyeratkan bahwa itu bukan fungsi yang terpisah dari fungsi utama lembaga dan organisasi. Fungsi utama dari public relations adalah untuk mendamaikan dan menyesuaikan dengan kepentingan publik, bukan untuk menampilkan sudut pandang organisasi atau seni sikap publik. Kemudian setiap komponen pribadi organisasi serta aktivitas perusahaan dengan relevansi sosial harus dipublikasikan. Humas membantu organisasi dalam membuat perubahan pada lingkungan di mana mereka beroperasi. Jadi jelas bahwa PR itu kepentingannya buat publik, bukan hanya buat perusahaan. Ya. Jadi sebenarnya PR itu tujuannya bukan untuk membuat program-program yang besar. Bukan. Tapi PR harus dapat menyesuaikan kebutuhan publik yang dapat difasilitasi oleh perusahaan. Sehingga perusahaan itu dianggap baik. Seperti kita saja, kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan publik kita, mendamaikan suasana itu dengan baik, maka semuanya akan mendukung kita. Itulah fungsi PR. Jadi sebagai seorang PR, kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan publik perusahaan itu apa sih. Jadi kita buat programnya gitu. Untuk apa? Untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan sosial, sehingga semuanya diuntungkan. Ya, kegiatan public relations-nya tadi sudah fungsinya, sekarang kegiatannya. Menurut Frank Jeffkins, kegiatan hubungan masyarakat selama 1 tahun dapat mencakup salah satu atau semua hal berikut. Membuat dan menyebarluaskan siaran pers, foto, dan cerita baru, serta menyiapkan daftar pers, jadwalkan konferensi pers, resepsi, dan tur fasilitas, memastikan layanan media informasi tentang tetap terjaga, mengatur agar manajemen diwawancarai oleh pers, radio, dan televisi, memberikan arahan kepada fotografer dan perbaharui perpustakaan foto, membuat dan menyebarluaskan siaran pers. Kita bisa membuatnya dari berita press release, misalnya kita mulainya, kemudian foto-foto tentang perusahaan seperti apa, cerita yang baru seperti apa. Tapi yang harus disiapkan oleh public relations itu adalah yang dibutuhkan oleh media ya. Bukan hanya, oh saya ingin citra bagus jadi membaik-baikkan perusahaan dengan sudut pandang kita sendiri, nggak boleh. Kita harus membuat citra positif perusahaan atau informasi tentang perusahaan dari sudut pandang media.
Yang dibutuhkan media dan publik itu apa sih? Informasi kan. Berita yang penuh dengan informasi tentang perusahaan. Jadi keuntungannya apa sih perusahaan ini untuk publik? Itu dulu dipertajam oleh public relations untuk menciptakan siaran pers yang baik. Oh, ternyata dengan acara yang dibuat oleh perusahaan kita bisa meningkatkan standarisasi ekonomi nasional misalnya. Kita bisa meningkatkan berbagai macam kemampuan atau skill dari UMKM misalnya. Dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, maka ke depannya para UMKM ini akan dapat siap menghadapi atau bahkan diberikan fasilitas lebih oleh perusahaan sampai mereka benar-benar bisa berdiri sendiri. Itu dibutuhkan oleh publik. Bukan, oh iya ini perusahaan ini bagus karena memang bagus citranya. Bukan gitu. Tapi apa yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi. Kebutuhan publik itu. Kemudian jadwalkan konferensi pers. Jadi PR itu yang menjadwalkannya. Ini ada kegiatan resepsi itu ada event ya, event special event itu, dan tur fasilitas. Oke, memastikan layanan media informasi tetap dijaga. Layanan media informasi adalah layanan yang dapat diakses oleh publik perusahaan dan internal perusahaan. Eksternal perusahaan juga. Jadi publik itu kan publik ada publik internal dan publik eksternal ya. Jadi PR itu harus bisa memastikan layanan media informasi perusahaan harus bisa diakses oleh semuanya. Agar publik perusahaan itu dapat terus mendapatkan informasi tentang perusahaan demi kemajuan dan perkembangan perusahaan itu. Kemudian mengatur agar manajemen diwawancara oleh pers, radio, dan televisi. PR harus dapat mengatur perusahaanlah yang menjadi atau inti-inti dari perusahaanlah yang menjadi sumber informasi bagi publik. Jangan sampai publik itu mencari informasi di luar dari apa yang disediakan oleh public relations. Public relations harus dapat menjaga informasi luar ke dalam perusahaan ataupun dari dalam keluar perusahaan. Karena apa? Ketika publik mencari informasi lain selain yang disediakan oleh public relations itu, maka informasinya akan banyak sekali yang mungkin miss atau mungkin salah atau mungkin bisa jadi hoax yang dipercaya oleh publik. Karena kebohongan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kenyataan yang dipercaya oleh publik. Karena komunikasi itu irreversible. Maka berhati-hatilah dalam berbicara. Berhati-hatilah dalam menyiapkan orang-orang yang dapat diwawancarai oleh pers, radio, dan televisi. Kemudian berikan arahan kepada fotografer atau berbagai perusahaan foto. Ini penting apalagi di media sosial sekarang. Zaman-zaman media sosial ya, di mana kita sebagai public relations harus dapat memiliki foto-foto yang memiliki informasi. Dalam dunia komunikasi, foto itu bukan sekedar gambar, bukan sekedar frame, bukan sekedar ditempel-tempel saja, di clipping-clipping saja, tidak. Foto public relations harus dapat memberikan gambaran informasi tentang apa yang terjadi. Bahkan setiap orang tanpa melihat caption di bawahnya tentang atau berita selanjutnya di bawah yang kita tulis, dengan melihat gambarnya sudah tahu, oh ini ada event ini ya. Oh ternyata kejadiannya seperti ini dari foto ini. Karena foto itu bagian dari media komunikasi. Dan sebagai seorang public relations, kita harus dapat melihat atau menggunakan foto itu sebagai media komunikasi yang utuh dan baik bagi kinerja kita sebagai seorang public relations. Foto adalah media visual yang baik karena tidak perlu waktu yang lama melihat foto. Justru dengan pembuatan foto yang sederhana, itulah orang dapat informasi tentang perusahaan. Jadi ngelihat, oh ternyata ini yang dilakukan perusahaan. Oh ternyata publiknya perusahaan seperti ini ya dengan perusahaan.
Oh, foto-fotonya kayak gini tentang perusahaan. Jadi foto-foto public relation itu bukan hanya foto biasa, bukan hanya foto selfie, cek kayak beres enggak. Bukan hanya foto megang atribut-atribut tertentu, bukan. Tapi foto itu harus dapat memberikan informasi, harus bisa dapat mengkomunikasikan apa yang dilakukan, kapan dilakukannya, bagaimana itu dilakukan, dan programnya seperti apa yang dilakukan oleh public relations. Sehingga publik itu dapat lebih mempercayai. Karena kalau fotonya dapat membuat orang percaya, karena wujudnya visual ya, biasanya manusia itu dapat lebih percaya terhadap apa yang dilihatnya pertama kali. Jadi dengan harapan, orang yang melihat pemberitaan kita atau informasi dari kita, dari foto kita itu sudah percaya, oh benar yang dia dilakukan ini. Oh ternyata benar memang program PR ini dilakukan. Demi apa? Demi kepentingan public relations itu. Lebih kepentingan semua orang. Kemudian, kegiatan lainnya adalah mengelola berbagai alat komunikasi internal seperti kaset, film, presentasi, majalah dinding, dan sebagainya, serta mengedit dan menerbitkan majalah atau surat kabar karyawan. Ya, host jurnal. Nanti kita juga akan belajar tentang host jurnal. Jadi, kegiatan PR berikutnya adalah menganalisa atau menjaga atau menciptakan berbagai macam alat komunikasi atau tools PR untuk mengendalikan informasi di internal perusahaan. Bisa di kaset, bisa di film dokumenter, atau portofolio, atau profil, atau presentasi. Jadi presentasi yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan juga harus dibuat oleh PR seharusnya. Agar apa? Agar informasi yang keluar kepada publik internal perusahaan dapat diminimalisir ke miskomunikasinya. Oke, majalah dinding dan sebagainya. Ya, serta mengedit dan menerbitkan majalah. Jadi itu bagian PR. Kenapa sih harus PR juga harus ikut serta ya dalam pengeditan itu, meskipun nanti yang apa melakukannya mungkin orang-orang desain, tapi mengedit itu harus dilakukan oleh orang PR agar apa? Terutama terhadap informasi. Ya, informasi yang tentang perusahaan apa, misalnya dengan frame-frame yang digunakan, gambar-gambar, warna-warna yang digunakan harus sesuai dengan perusahaan. Masa warna-warna yang digunakan di majalah perusahaan tidak ada tidak ada ikonik perusahaannya di dalam majalah itu, kan nggak boleh juga. Jadi makanya itu ranah PR untuk ikut mengedit majalah-majalah perusahaan dan surat kabar karyawan. Ya, kemudian membuat produk cetak seperti literatur pendidikan, sejarah, perusahaan, laporan tahunan, bacaan pengantar untuk karyawan baru, dan poster pendidikan untuk sekolah, dan lain sebagainya. Membeli aset audiovisual seperti dokumenter, presentasi, slide yang disinkronkan, dan kaset video, serta pendaftaran kinerja dan pemeliharaannya. Kemudian, mengatur dan menyelaraskan antara lain corporate branding dan arsitektural seperti logo, skema warna, sign, dan kendaraan. Jadi sebenarnya karena PR itu semuanya, agar semua yang berhubungan dengan perusahaan itu ikoniknya muncul. Makanya corporate branding. Ya, selanjutnya dari kegiatan public relations adalah mengelola kegiatan sponsorship dalam hubungan masyarakat. Sponsorship adalah hal yang sangat penting, karena dari sponsorship inilah program-program kita dapat berjalan dengan baik. Sponsorship ini bukan hanya masalah pendanaan, tapi masalah dukungan-dukungan moral. Misal,
perusahaan yang ingin kita ajak kerjasama tidak bisa memberikan dana, tapi mereka bisa membantu iklan kita, iklan program kita, iklan acara kita. Atau mereka tidak bisa membantu iklan, mereka tidak bisa membantu dana, tapi mereka bisa membantu mencari partisipan-partisipan untuk membantu acara kita. Jadi kegiatan mengelola ini, kenapa dikelola sih? Karena memang ini ranahnya public relations sebenarnya. Ingat, public relations adalah menciptakan citra. Nah, sponsorship yang mendukung program-program PR akan menjadi bukti. Semakin banyak sponsorship, semakin bagus kinerja PR-nya. Semakin baik koneksinya, semakin baik PR itu dapat menjaga hubungan baik dengan berbagai sponsorship yang ada. Tujuannya apa? Dengan banyaknya sponsorship yang mendukung program-program public relations sebuah perusahaan, itu akan menjadi bukti bahwa kinerja PR itu positif. Positif bagi perusahaan, positif juga bagi publiknya, karena sponsorship atau publik eksternal perusahaan itu merupakan bagian dari kinerja public relations. Kemudian, mengatur kunjungan pabrik dan kunjungan terkait lainnya, seperti penerbangan, kalau persiapan terlokasi. Ya, PR juga harus bisa mengatur kunjungan-kunjungan. Misal ada yang mau melihat pabrik kita, PR yang mengatur. Ruangan-ruangan mana saja sih yang boleh dilihat oleh publik? Ruangan-ruangan mana saja sih yang tidak semua publik bisa melihat? Kenapa harus dibatasi? Karena ada banyak kesalahpahaman yang mungkin akan hadir jika publik mengakses beberapa ruangan tertentu, karena mungkin pengetahuan mereka tidak sampai untuk memahami ruangan tersebut. Kita tidak bilang bahwa publik tidak mengerti, tapi publik itu menilai berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, sehingga PR harus bisa menyesuaikan kunjungan-kunjungan atau ruangan-ruangan mana saja yang boleh diakses oleh publik-publik tertentu itu. Misal, kalau bagian dari Kementerian Perdagangan ingin melihat pabrik kita, bagaimana hasil sih yang diberikan oleh PR untuk dikunjungi. Begitupun PR juga bisa mengatur penerbangan, kapal pesiar, atur lokasi. Misal gini, PR bisa bekerja sama dengan penerbangan tertentu, dengan brand penerbangan tertentu, sehingga itu dapat membuat keuangan perusahaan dapat lebih diminimalisir. PR yang ngatur. Kemudian kapal pesiar pun seperti itu, lokasi pun kemana nih yang bisa mendukung. Informasi yang dapat mendukung perusahaan jika perusahaan itu ke tempat A, B, C, D untuk meningkatkan apa? Citra perusahaan. Apa sih pentingnya perusahaan itu datang ke tempat ini? Apa benefitnya bagi perusahaan kalau perusahaan datang ke tempat ini? Itu yang diatur oleh PR. Karena PR tujuannya adalah menciptakan citra positif bagi perusahaan dan bagi publiknya. Kemudian, menghadiri rapat dewan serta rapat dengan produksi, pemasaran, penjualan, dan eksekutif lainnya. Kenapa? Karena itu ranahnya public relations juga, dari mulai penciptaan produk. Informasi tentang produk itu harus dikuasai oleh public relations. Karena kalau salah diinformasikan dapat menjadikan citra positif negatif, ya, dapat menjadi citra negatif bagi perusahaan. Produk, desain produk pun itu bagian ranah public relations, meskipun nanti yang membuat desainnya adalah orang-orang desain, tapi bagaimana ikon-ikon produk itu harus dapat mewakili dan mencerminkan perusahaan. Kemudian pemasarannya seperti apa, penjualannya apalagi, konsumen dan produsen itu harus dapat citra positif perusahaan. Agar mendukung yang konsumen terus beli produknya, yang produsen-produsen atau reseller atau seller yang atau mitra lah, kita sebut mitra, lebih enak mitra. Mitra-mitra perusahaan yang ikut menjual produk perusahaan juga dapat terus menjadi mitra bagi perusahaan, dapat mendukung perusahaan terus selama perusahaan ada, dan eksekutif lainnya. Dan rapat eksekutif lainnya harus PR yang ikut hadir.
Karena tujuan public relations itu adalah mengendalikan informasi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Jadi tujuan PR untuk ikut semua rapat itu untuk melihat dan mengkaji serta mengumpulkan data-data yang nanti akan digunakan oleh public relations untuk mengendalikan informasi di internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kemudian menghadiri konferensi penjualan dan dealer jika memungkinkan. Ini penting karena apa? Kehadiran seorang public relation itu bukan hanya di atas, tapi di bawah juga. Public relation harus dekat pada atasan dan juga bawahan. Ya, dealer-dealer yang menjadi mitra-mitra kita, dekati itu. Karena dengan citra positif kalian dengan para dealer atau pada mitra-mitra perusahaan dapat mendukung perusahaan jauh lebih baik untuk berkembang ke depan. Kemudian jika perlu, hubungi profesional humas. Kalau mungkin kalian belum memiliki kegiatan atau belum bisa membuat strategi PR yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik ke perusahaan, kita bisa bekerja sama dengan public relations agency. Tentu bayarannya jauh lebih mahal daripada kalian menyewa PR sendiri atau memiliki PR sendiri atau kalian menjadi PR. Jauh lebih mahal karena agensi memiliki tujuan dan itu merupakan pihak ketiga yang bisa saja salah mengenal perusahaan. Dan mungkin mereka membutuhkan waktu lama untuk membuat strateginya. Karena mereka pun tidak mau merusak citra perusahaan. Jadi lebih baik kalian menjadi seorang public relations yang benar-benar PR untuk publik dan perusahaan. Jadi tidak perlu lagi agensi-agensi public relation. Tapi kalau dibutuhkan, silahkan hubungi agensi PR. Daripada kalian membuat program-program yang tidak sesuai dengan publik perusahaan, itu akan lebih buruk lagi nanti hasilnya ke depannya. Bisa saja citra perusahaan jadi negatif atau menurun atau mungkin rusak gara-gara kalian seenaknya. Oke, kemudian dan mendidik personal humas. Ini nih personal atau penerus-penerus dari humas-humas perusahaan. Kalian harus sadar bahwa kalian itu tidak hidup selamanya. Ya, jadi kalian harus mendidik bawahan-bawahan humas kalian. Bawahan karena PR itu kerjanya tim. Tidak sendiri kalian bekerja. Penerus-penerus kalian harus dididik sama kalian agar nanti sesuai dengan keinginan dan harapan perusahaan dan publik perusahaan. Sehingga nama baik perusahaan akan tetap terjaga meskipun kalian nanti tidak ada. Begitu. Ya. Kemudian kegiatan public relations berikutnya adalah berkomunikasi dengan politisi dan pejabat pemerintah. Ini penting karena pemerintah pun salah satu dari publik perusahaan atau public relations. Ya. Untuk apa? Untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh public relations itu. Agar kegiatan itu bukan disetujui tanpa rules ya. Dengan kita mendekati politisi dan pejabat pemerintah, kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rules atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah agar tidak bertabrakan program kita dengan pemerintah, sehingga kita bisa berjalan, bahkan mungkin kita bisa berjalan bersama dengan pemerintah. Ya, kemudian perayaan hari jadi perusahaan. Ya, ulang tahun perusahaan tuh kegiatan public relation harus bisa. Kemudian menangani masukan dari pers, siaran radio, televisi, dan laporan eksternal. Menangani masukan dari pers. PR harus bisa menangani itu. Karena pers, media, eksternal, perusahaan, mau itu laporan dari publik eksternal perusahaan, merupakan ranahnya public relations yang harus dijawab oleh PR. PR tidak boleh mengatakan tidak tahu atau lihat saja nanti atau diam terhadap masukan-masukan atau pertanyaan dari pers, siaran radio, televisi, dan laporan eksternal. PR harus dapat menyediakan informasi yang mereka butuhkan. Ketika mereka bertanya, berarti mereka menginginkan informasi dan PR harus bisa menyediakan itu. Itulah kerja public relations, makanya
bagaimana public relations itu dapat mengetahui informasi, berbagai macam informasi yang penting, gitu, agar public relations dapat menjawab setiap masukan atau pertanyaan dari pers, siaran radio, televisi, dan laporan eksternal. Kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi hasil usahanya sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menganalisis umpan balik. Ya, jadi setiap program yang dilakukan oleh public relations harus dianalisis juga ya, dilihat baik buruknya dari umpan balik yang diberikan publik kepada kegiatan yang dilakukan oleh public relations itu. Ya, dilihat tuh, oh ternyata kita masih belum bisa menjawab harapan publik dengan program kita. Coba kita analisis lagi, kita evaluasi lagi. Kita harus membuat program yang dapat menjawab harapan publik untuk kepentingan perusahaan dan untuk kepentingan publiknya. Ya. Kemudian tugas public relations, tadi udah kegiatan. Tugasnya nih, ya tugas utama humas menurut Dr. Wijaya dalam bukunya komunikasi dan hubungan masyarakat adalah pengumpulan dan analisis data, pembenaran, dan diseminasi, publikasi. Ya. Pengumpulan dan analisis data, ya, mengumpulkan data untuk tujuan informasi, pengelolaan data, menyajikan data sehingga siap digunakan, mengarsipkan data agar dapat digunakan kembali setiap saat, melayani kebutuhan data bagi orang yang membutuhkannya, dan mengumpulkan clipping berita dari semua sumber. Fact finding adalah merupakan tujuan utama dari public relations ini untuk mencari informasi, mengumpulkan berbagai macam informasi yang nanti akan digunakan untuk membuat citra positif perusahaan, untuk mempertahankan citra positif perusahaan, atau untuk menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan publik terhadap perusahaan. Fact finding adalah merupakan awal dari kegiatan public relations. Semua kegiatan public relations ditentukan dari fact finding yang dilakukan oleh PR-nya itu. Kalau PR-nya baik dalam pencarian fakta, maka programnya akan lebih bisa dikendalikan oleh PR itu. Kemudian pengolahan data, karena fakta atau realitas itu bersifat abstrak, harus diolah menjadi data. Dan harus bisa menyajikan data itu. Siap digunakan. Artinya gini, data itu harus bisa kita jelaskan kepada publik perusahaan yang berbeda-beda. Investor mungkin akan memilih melihat data, grafik, kemajuan perusahaan, karena mereka mengerti masalah itu. Sajikanlah itu. Dan mungkin publik internal perusahaan, misalnya office boy, atau misalnya karyawan-karyawan yang lain, dia tidak bisa memahami itu, sajikan berita atau data yang bisa mereka pahami. Kenapa? Karena tujuan dari pemberian informasi itu harus bisa dipahami oleh penerima informasi itu. Kalau informasi itu tidak dapat dipahami, akan menghasilkan berbagai macam persepsi yang dapat merusak perusahaan. Jadi sajikanlah data-data yang siap digunakan dan disampaikan tepat pada sasaran dan publik perusahaan itu. Kemudian mengarsipkan data agar dapat digunakan kembali setiap saat. Arsipan itu bagian dari kerja public relations ya. Maka ada public PR yang memilih untuk menyimpan data di online, bahkan diakses secara dan dilindungi secara benar-benar ketat data perusahaan itu, dan bisa diakses oleh berbagai macam publik perusahaan jikalau komputer perusahaan itu mengalami miss atau apapun yang terjadi atau bencana yang terjadi, data itu harus tetap aman demi kemajuan perusahaan. Kemudian melayani kebutuhan data bagi orang yang membutuhkannya. Seperti itu yang PR harus dapat menyajikan data sesuai dengan kebutuhan dari orang-orang yang membutuhkan itu. PR tidak boleh mengatakan tidak tahu. PR harus benar-benar bisa menjadikan segala informasi yang dibutuhkan oleh orang-orang, baik itu publik eksternal dan internal perusahaan. Sajikanlah data-data sesuai apa yang mereka butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh public relations itu. Mereka butuhkan informasi apa, kita jelaskan. Oh begini loh yang sebenarnya, oh begini loh yang sebenarnya, oh ini yang kamu butuhkan.
Tapi tetap harus difilter sama PR. Jika informasi itu, berikan informasi yang menurut public relations dapat menjawab harapan dari orang itu, tapi juga dapat memiliki citra positif bagi perusahaan. Dapat memberikan citra positif bagi perusahaan. Jangan semua informasi diumbar-umbar, pada nanti publik itu akan memiliki persepsi lain terhadap perusahaan. Jadi harus dapat melayani kebutuhan data dari berbagai macam publik. Kemudian mengumpulkan clipping berita dari semua sumber. Clipping berita dari semua sumber adalah merupakan salah satu dari kerja utama dari public relations. Biasanya pagi-pagi tuh mereka clipping berita. Pentingnya buat apa sih clipping berita itu? Agar kita bisa melihat bagaimana media memandang perusahaan, bagaimana publik menginginkan informasi dari perusahaan. Karena media itu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publiknya. Jadi dengan kita membaca atau mengclipping berita dari semua sumber pemberitaan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, kita dapat melihat apa sih yang dibutuhkan oleh publik. Bagaimana sih publik memandang perusahaan. Karena media itu selalu membuat berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Media selalu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publiknya. Publik media itu. Sehingga perusahaan dapat melihat kebutuhan publik dari pemberitaan yang dibuat oleh media pemberitaan. Ya, sangat penting untuk clipping berita. Jangan malas. PR harus dapat melihat itu, dapat menyesuaikan itu. Kemudian, pembenaran. Menyebarkan informasi dengan jelas, berkomunikasi dengan media. Ya, jadi PR itu bisa menyebarkan informasi dengan jelas. Informasi yang sesuai dengan dibutuhkan oleh publiknya. Informasi yang jelas sejelas-jelasnya artinya publik setelah mendapatkan informasi dari public relations itu tidak mencari informasi lain, tidak mencari sumber informasi lain. Jadi publiknya itu sudah dapat mengerjakan, misalnya karya wartawan nih menanya kepada PR, terus PR memberikan informasi yang jelas-jelasnya untuk yang menjawab harapan dari wartawan tersebut. Sehingga wartawan itu tidak perlu lagi mencari sumber informasi lain. Dan itu sangat berharga bagi PR, karena PR lah yang mengadakan informasi. Kemudian berkomunikasi dengan media. Press release, konferensi pers, dan wawancara pers itu sangat penting. Ada media relations namanya, nanti kita pelajari sebagai seorang public relations ya. Bagaimana pentingnya? Iya dong, kan media itu adalah pencari fakta. Para jurnalis itu tidak mungkin mereka membuat berita tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Mereka itu selalu membuat sesuai fakta yang sesungguhnya. Berarti fakta sesungguhnya itu yang dibutuhkan publik tentunya ya. Jadi media itu selalu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publiknya. Sehingga press release, konferensi pers, dan wawancara pers ini adalah pintu bagi public relation untuk menjaga hubungan baik dengan media. Hubungan baiknya dari apa, Pak? Dari menyediakan informasi yang dibutuhkan media dong. Jadi media udah tahu nih apa yang dibutuhkan publiknya terhadap perusahaan kita. Kita tinggal menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh media itu. Agar media pun puas, publik pun puas, perusahaan pun citranya jadi positif. Karena dapat menyediakan informasi yang baik bagi publik dan bagi media. Dan itu pun dapat menjaga hubungan baik kita dengan media. Karena media tidak akan mencari informasi atau kotak informasi yang lain selain perusahaan kita, selain PR dari perusahaan kita. Gitu. Kemudian mengadakan acara kehumasan, rapat kerja, atau gathering. Itu penting untuk meningkatkan kerjasama dan keharmonisan di internal dan eksternal perusahaan. Kemudian mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kelembagaan, foto, account, pembicaraan, film, video siaran televisi, dan lain sebagainya. Dokumentasi sangat penting bagi public relations karena dokumentasi bagian dari data. Dan data harus bisa dikuasai oleh public relations. Data bagian dari informasi, dokumentasi pun bagian dari informasi yang mungkin nanti akan berguna dan harusnya berguna bagi perusahaan. Kemudian menyelenggarakan pameran yang dapat membuat publik melihat perusahaan jauh lebih baik, dan pameran itu juga untuk publik juga, bagaimana kerjasama antara perusahaan dan publiknya, bagaimana hubungan dari publik dan perusahaannya, dan lain sebagainya. Kemudian memberikan layanan informasi dengan menyajikan berita
dan clipping, menghadiri kunjungan kerja dinas pemimpinan, mentranskrip pidato dan rekaman, dan mengarsipkannya, mengalbumkan foto aktivitas, dan berikan tour. Tadi sudah dijelaskan ya. Satu. Diseminasi, memproduksi majalah, tadi sudah dijelaskan juga, dan leaflet harian, mingguan, dan bulanan, menghasilkan buku kerja, buat kalender kerja, membantu penyelenggaraan pameran, termasuk pameran pembangunan. Pembangunan perusahaan dong. Jadi biar publik perusahaan itu tahu, oh ini ya perusahaan itu sudah berkembang sampai sini, perusahaan itu berarti kita tuh mendukung perusahaan itu dengan baik, baik investor mendukung perusahaan karena ada kemajuan dari perusahaan itu yang dilihat dan menjadi fisik yang utuh. Jadi bukan hanya harapan palsu. Jadi dengan pameran itu, pameran pembangunan itu bisa dilihat tuh investor-investor bisa, oh iya hebat ya perusahaan ini. Jadi kita mau menanamkan uang di situ, benar-benar berkembang perusahaannya, benefitnya bagi kita pun ada sebagai investor, bagi public relations pun ada, bagi perusahaan pun ada. Gitu. Kemudian media public relations ini, ada media cetak, seperti surat, buletin, surat kabar, majalah, menyampaikan pesan tulisan, media gambar, penyampaian pesan informasi melalui gambar, film, dan slide, televisi dan radio, media televisi menyampaikan pesan melalui siaran yang mencakup suara, sedangkan radio hanya dapat didengar karena dengan mengandalkan suara untuk informasi pendidikan dan hiburan. Media public relations itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya, kebutuhan medianya. Jadi PR harus dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari public relations itu. Ya, jangan tidak adil dong. Kebutuhannya apa? Media cetak, dia membutuhkan informasi yang dapat ditulis oleh dia. Jadi PR harus bisa menyediakan informasi yang dapat ditulis oleh media cetak itu. Baik itu gambar-gambarnya yang dapat memberikan informasi, ya gambar itu harus bisa memberikan informasi, itu public relations, itulah komunikasi. Oke, ya harus memberikan pesan tentang apa, tentang perusahaan yang dibutuhkan oleh publik tentunya. Kemudian karakteristik media berikutnya adalah gambar, film, slide, ya, video. Media-media gambar ini harus juga dimanfaatkan oleh public relations agar apa? Agar dapat meningkatkan citra positif bagi perusahaan. Saya yang dicetak tadi ya. Nah, gambar-gambar ini harus sesuai dengan ikon-ikon perusahaan gitu. Film dokumenter, misalnya ada gathering terus dibuat film dokumenternya, kemudian dipublish agar orang lain itu tahu bagaimana kedekatan perusahaan dengan publik internalnya, kedekatan perusahaan dengan publik eksternalnya, dibuat sebagus mungkin, eye catching mungkin, eye catching itu perlu agar enak dilihat, kemudian disesuaikan juga dengan bahasa-bahasa atau kegunaan film-film yang dibutuhkan oleh publiknya. Misalnya publik kita itu tidak suka dengan film yang panjang, kita buat film pendek, atau misalnya buat slide-slide tertentu, atau mulai dari gambar-gambar poster misalnya, atau gambar-gambar Instagram, apalagi rekomendasi sangat banyak ya untuk menyediakan informasi itu. Kemudian televisi dan radio. Ya, televisi itu adalah audio visual, sedangkan radio adalah audio saja. Tapi radio itu pun memiliki kekuatan yaitu menciptakan theater of mind, menggunakan suara untuk menginformasikan, mendidik, dan menghibur. Karena perusahaan pun harus dapat melihat kebutuhan publiknya. Oke. Media itu sangat penting ya bagi public relations, itu bagaimana memahami setiap media itu punya karakteristiknya masing-masing. Jadi public relations harus bisa menentukan atau menyiapkan atau membuat setiap program informasi untuk setiap media yang ada. Jadi sesuaikan kebutuhan informasi yang kalian berikan pada media dengan medianya. Medianya apa? Media cetak, sesuaikan informasi. Medianya apa? Media gambar, sesuaikan informasi. Medianya apa? Televisi dan radio, sesuaikan informasinya. Sehingga informasi yang keluar nanti dari mereka sesuai dengan harapan kita sebagai seorang public relations. Tujuannya apa? Untuk citra positif perusahaan kita. Dan media berikutnya pameran. Proses menampilkan karya seni kepada publik agar dapat dinikmati oleh halayak yang lebih luas. Ada 3 macam pameran: pameran tetap, pameran temporer, dan pameran keliling.
Ya, jadi berbagai macam pameran ini sangat penting agar publik itu tahu ngapain aja sih perusahaan gitu. Ya, bisa tetap misalnya dilakukan setahun sekali, temporer misalnya ada tema-tema tertentu tuh gitu ya, misalnya khusus kesehatan atau lagi kesehatan kan, kesehatan atau tentang lingkungan atau pameran keliling yang bisa dilihat oleh banyak publik lebih banyak lagi. Ya, menghadiri open house, pembukaan, ya itu perlu. Karena open house itu ada media komunikasi. Salah satu media komunikasi atau tools public relations untuk menciptakan citra positif. Karena apa? Pandangan pertama itu adanya di open house. Pandangan pertama publik terhadap perusahaan itu adanya di open house. Jadi public relations harus bisa mengendalikan informasi itu. Harus bisa mengambil momen itu untuk menciptakan citra positif bagi perusahaannya. Di mana di open house. Ingat ya, komunikasi itu bersifat irreversibel. Jadi momen pertama atau pandangan pertama sangat penting bagi publik. Dan itu pun harus dimanfaatkan oleh public relations untuk menciptakan pandangan positif bagi siapa? Bagi perusahaan. Agar publik memandang perusahaan positif, publik pun dapat mendukung perusahaan dan perusahaan memiliki citra yang positif. Dan begitu pun PR akan dipandang positif oleh perusahaan. Dan perusahaan akan memandang positif pada publik karena mendukung perusahaan. Jadi sama-sama diuntungkan. Media public relations menurut Yosa Eriantara. Media diperlukan untuk mendukung operasi kehumasan dan media berikut dapat digunakan. Surat kabar, majalah, terduga jasa media cetak. Merupakan media di mana pesan tersebut dicetak, seperti jurnal, majalah, dan surat kabar. Kemudian media elektronik meliputi media audio, radio, media audio visual, televisi, special event, ya, presentasi, diskusi panel, seminar, dan pameran merupakan contoh kegiatan yang media pertemuan langsung tatap muka dengan public relations perusahaan itu. Kemudian media luar ruangan seperti spanduk, baliho, kemudian poster merupakan media komunikasi yang sengaja disajikan di tempat umum dengan ukuran yang lebih besar. Kalau menurut Yosal, ada banyak nih, selain media cetak dan media elektronik, juga ada special event dan media luar ruangan yang sekarang menjadi concern dari public relations itu. Public relations harus menyesuaikan informasi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai media-media publik. Media-media publik itu banyak, surat kabar, televisi, media elektronik kita sebutnya. Sekarang ada media sosial juga. Kemudian ada special event, presentasi, diskusi panel, seminar. Pokoknya semua media yang digunakan oleh publik harus bisa dikuasai oleh public relations. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kita, untuk menginformasikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh publik itu tentang perusahaan. Agar public relation dapat menciptakan citra positif bagi perusahaan dan agar publik pun mengenal perusahaan dengan baik. Jadi semua media yang digunakan oleh publik harus dikuasai oleh public relations. Publiknya ya, jadi kalau perusahaan itu ternyata publiknya hanya menggunakan media elektronik, ya fokuskan kepada media elektronik. Kalau ternyata publiknya itu lebih banyak ke media surat kabar, ya fokuskan lebih banyak ke surat kabar. Kalau ternyata publiknya lebih fokus ke special event, ya fokuskan ke special event. Jadi persentase semua atau media luar ruangan mungkin publiknya lebih fokus ke media luar ruangan, ya fokuskan pada itu. Jadi semua persentase ini tergantung pada publik perusahaan itu membutuhkan apa dan sering menggunakan apa. Dan PR itu hanya dapat mendapatkan informasi atau persentase dari penggunaan media ini yang digunakan oleh publiknya dari fact finding. Makanya ingat baik-baik, bagi seorang public relations, informasi adalah senjata. Senjata kita untuk menjaga citra positif perusahaan, menjaga citra positif publik, dan menjaga citra positif sebagai mandiri atau sebagai pribadi public relations sendiri.
Fact finding sangat penting karena dari fact finding itu kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang dapat kita gunakan untuk menciptakan berbagai macam program public relations sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan yang tepat dilakukan, sesuai dengan harapan dari publik perusahaan, dan sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh PR sendiri. Persentase media public relations digunakan sesuai dengan PR-nya. Kebutuhan PR itu disesuaikan dengan data yang dimiliki PR, makanya PR harus bisa menggunakan data atau menganalisis data, bahkan mencari data setiap hari agar semua media yang dibutuhkan oleh publik atau digunakan oleh publik tetap dikuasai oleh public relations. Agar informasi perusahaan atau informasi dari publik ke perusahaan atau perusahaan ke publik dapat tetap dikendalikan dengan public relations, terutama dalam ilmu komunikasi. Pesan itu sangat penting. Bagian pesan itu mengandung informasi. Informasi itu sangat penting bagi seorang public relations, bagi perusahaan dan bagi publik perusahaan. Terima kasih. Terima kasih yang telah menonton video ini. Terima kasih. Semoga ada kelebihan yang dapat diberikan dari ilmu atau apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau ada salah-salah ucap. Apa yang saya berikan ini dimaksudkan untuk contoh perkuliahan. Jika ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan pun saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi perkembangan ilmu yang ada, terutama dalam perkembangan ilmu public relations yang saya ambil. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.